Perkenalkan, nama saya Muhammad Harwandana dari kelas B Bisnis Digital. 1. Strategi bisnis digital. Terdapat 3 hal penting di dalam strategi bisnis digital, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan bisnis adalah hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis. 1. Memastikan bisnis berjalan sesuai visi misi. 2. Menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. 3. Membuat estimasi kapan bisnis akan profit. 4. Melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? A. Sederhana. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, mengandung kemudahan dan kepraktisan. B. Spesifik. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personelnya, dan anggarannya. C. Realistis. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistis dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. D. Komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. 2. Evaluasi. Evaluasi usaha merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar evaluasi usaha adalah membandingkan hasil kinerja usaha yang sudah berjalan dengan rencana usaha yang telah dibuat sebelumnya, apakah sudah sesuai atau tidak. 3. Tech and Internet. Menggambarkan item apapun dengan konektivitas internet ini sekarang berlaku untuk semua jenis perangkat, mulai dari jam tangan dan lemari es pintar hingga komputer dan ponsel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis digital ialah pemasaran, memastikan supply chain, rantai pasok, jaringan antar perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. B. Menghasilkan produk. C. Kompetitif. 2. Digital marketing. Digital marketing adalah sesuatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. 3. Strategi marketing. A. Lewat perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasarkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian untuk barang berharga jual rendah, low involvement. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga dengan pertimbangan yang matang. B. Kompetitif, fleksibel. D. Service channel. 4. Inovasi. A. Shocking. B. Sensia if owner. C. Ultimate advent. D. Kreativitas konten. A. Powerful promise. 2. The concept and flower of digital business model. Konsep digital business model dijelaskan dengan eksplorasi di berbagai dimensi kerangka kerja bisnis model. Dengan demikian, bingkai bisnis model memiliki 3 keunggulan berbeda karena mereka menawarkan 1. Bahasa umum gaut yang mendorong dialog. 2. Representasi yang diperkecil dan kesempatan untuk bereksperimen dengan ide-ide. Dan 3. Resepsitasi untuk mendorong legitimasi dan mengaktifkan sumber daya. Terdapat 3 kerangka digital business model. Digital business model inovasi yang berfokus pada digital, yaitu model DNA. Ini adalah restrukturisasi kanvas model bisnis karena membagi 9 blok bangunan menjadi 3 kategori blok: desain dan aspiration DNA. Namun model DNA tidak memiliki refleksi dari aspek-aspek ini dalam alat, dan karena itu tidak memecahkan salah satu masalah yang ditanganinya. 2. Tipe BM untuk model IoT oleh Turber. Jenis BM untuk model IoT mengembangkan tata letak grafis untuk lot BM model berdasarkan kurangnya alat yang mampu memberikan visual presentasi. Aktivitas IoT bisnis seperti layanan IoT terkadang beroperasi pada dimensi multi kolaborasi. Kerangka model bisnis IoT. Kerangka model bisnis IoT oleh Chuan adalah upaya untuk meningkatkan jenis BM untuk model lot oleh Turber et al. 2014. Chan 2015 mengklaim mengubah model menjadi model 2 dimensi akan meningkatkan kegunaan dengan alasan bahwa aspek strategis diperlukan dalam alat BM untuk meningkatkan kemampuan bisnis untuk mengambil posisi
3. Lingkungan makro dan mikrobisnis. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman-ancaman bagi perusahaan yang berdiri pada suatu tempat di mana perusahaan tersebut melangsungkan kegiatan usahanya, termasuk pemasaran. Lingkungan pemasaran mikro, penyediaan, pemasokan. Supplier merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. B. Perantara pemasaran. Pemasaran marketing intermediaris berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. C. Pelanggan. Setiap perusahaan harus selalu mempelajari pasar pelanggannya lebih dekat. Pelanggan di sini dapat berupa pasar konsumen yang terdiri atas individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa yang dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kepuasan. D. Pesaing. Pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategis pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. E. Masyarakat. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang memiliki potensial mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 2. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, dan sebagainya. D. Lingkungan demografi. Kondisi demografi di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran karena pemasaran selalu melibatkan penduduk dan penduduk itulah yang membentuk pasar dengan syarat memiliki uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. C. Lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial budaya dibentuk oleh lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat. D. Lingkungan teknologi. Adanya penemuan baru dan perkembangan di bidang teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya, sehingga secara langsung akan dapat menciptakan kegiatan pasar. Lingkungan politik dan hukum. Pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Algoritma bisnis digital merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma bisnis sangat penting perkembangan ekonomi digital menurut Alan Dulkan, Direktur Riset di Gartner. Sebuah organisasi akan dihargai tidak hanya karena big data mereka, karena adanya penerapan algoritma yang mengubah data menjadi tindakan dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman customer atau pelanggan. Algoritma bisnis sangat penting untuk keunggulan kompetitif. Pada 2018 dia kini lebih dari 50% perusahaan besar secara global akan bersaing menggunakan advanced analytics dan algoritma proprietary non-free yang menyebabkan terjadinya disruption di berbagai bidang industri. 4. Landasan pemikiran komputasi. 1. Penguraian memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. 2. Pengenalan pola mencari persamaan di antara dan di dalam masalah. Abstrak. Berfokus pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. 4. Algoritma mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk masalah atau aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.